Dewasa ini, orang Bugis umumnya selalu mengidentifikasikan diri mereka berdasarkan kerajaan-kerajaan Bugis besar yang pernah ada, seperti Bone, Wajo, Sopeng, dan Sidenrem, serta beberapa persekutuan kecil seperti yang terdapat di sekitar Parepare dan Supa atau Pinerang, serta di pantai barat hingga ke Barro dan wilayah Sinjai, serta Bulukumba di sebelah selatan. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan etnis di Sulawesi Selatan lainnya, misalnya Makassar, Mandar, dan Toraja. Dalam ungkapan sehari-hari, istilah Bugis sering digandengkan dengan etnis Makassar, sehingga menjadi Bugis Makassar. Menurut Profesor Dr. Haja Andi Rasdiana, Guru Besar UIN Alauddin Makassar, pengungkapan seperti itu disebabkan karena kedua suku tersebut merupakan satu kesatuan etnik kebudayaan yang dikenal dengan nama Bugis Makassar. Penggunaan istilah orang Bugis atau Bugis sendiri tidak ditemukan keterangan yang memadai. Sebab hingga dewasa ini, bagi orang yang disebut orang Bugis sendiri, jika mereka menyebut dirinya, tidaklah menyebut dengan istilah Bugis atau orang Bugis, tetapi menggunakan istilah Ugi atau Tougi. Demikian juga karya-karya orang Bugis masa lalu, seperti dalam Lontara. Namun demikian, ada kemungkinan bahwa istilah Bugis adalah evolusi dari istilah Ugi. Istilah Ugi berasal dari akhir kata nama seorang pemimpin wilayah Cina yang disebutkan dalam Ilagaligo, yakni Lasatumpugi. Menurut Lontara Atoriolongi Pamana, disebutkan bahwa pada awalnya suku yang kemudian disebut Bugis atau Tougi masih merupakan bagian dari suku Touluwu. Di bawah pimpinan Lasatumpugi, kelompok suku ini pindah ke daerah Cenrana atau salah satu kecamatan di Kabupaten Bone sekarang. Lalu sebagian pindah ke daerah Pamana, salah satu kecamatan di Kabupaten Wajo sekarang. Wilayah kekuasaan Lasatumpugi yang masuk daerah Bone atau Cenrana kemudian dinamakan Cina Rilau, dan daerah yang masuk dalam wilayah Wajo atau Pamana kemudian dinamakan Cina Riaja. Lasatumpugi sendiri adalah pemimpin pertama di wilayah yang dikenal dalam Ilagaligo sebagai daerah Cina, sehingga ia digelar sebagai Datukna atau Opunna Cina. Pada masa Ilagaligo, orang Bugis disebut dengan Tocina atau orang yang mendiami wilayah Cina, baik Cina Riaja maupun Cina Rilau, yang pemimpin pertamanya adalah Lasatumpugi. Sebutan ini dimaksudkan untuk membedakan mereka dengan beberapa kelompok manusia yang mendiami wilayah-wilayah lainnya, yakni wilayah Luwu disebut Toluwu, wilayah Mandar disebut Tok Mandre, dan seterusnya. Walaupun secara umum terdapat kesamaan budaya dan tradisi di antara orang-orang yang mendiami wilayah Sulawesi Selatan, namun berdasarkan fakta-fakta yang hingga saat ini dapat disaksikan bahwa pada masa-masa awal tersebut, lambat laun telah membentuk budaya dan tradisi tersendiri. Akhirnya, terbentuklah entitas-entitas etnis Sulawesi Selatan sebagaimana yang ada hingga dewasa ini. Dengan demikian, istilah Bugis yang merujuk pada Tougi atau Tocina pada masa Ilagaligo tersebut adalah sebuah istilah yang dapat diduga kuat muncul belakangan, yakni ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang di luar komunitasnya. Hal ini dapat diamati dari istilah yang digunakan oleh orang Mandar ketika menyebut orang Bugis hingga dewasa ini, yakni istilah Tobugis, bukan Tougi. Hal lain yang dapat dijadikan alasan untuk memperkuat kesimpulan bahwa istilah yang digunakan oleh Portugis ketika pertama kali mengunjungi daerah Sulawesi Selatan pada abad ke-16 adalah istilah Bogius. Istilah ini dapat dipastikan merujuk pada kata Bugis, bukan Ugi. Asal-usul manusia Bugis atau Tougi hingga kini masih tidak jelas dan tidak pasti, berbeda dengan manusia di wilayah Indonesia bagian barat. Sulawesi Selatan sama sekali tidak memiliki monumen Hindu dan Buddha atau prasasti, baik dari batu maupun logam, yang memungkinkan dibuatnya satu kerangka acuan yang cukup memadai untuk menelusuri sejarah orang Bugis sejak abad pertama Masehi hingga masa ketika sumber-sumber tertulis barat cukup banyak tersedia. Sumber tertulis lokal yang dapat diandalkan hanya berisi informasi abad ke-15 dan sesudahnya. Oleh karena itu, umumnya para ahli menyebutkan bahwa masa antara abad pertama hingga abad ke-10 Masehi adalah masa-masa gelap sejarah Sulawesi Selatan. Pernyataan ini mungkin benar jika dimaksudkan bahwa di wilayah Sulawesi Selatan belum ditemukan cukup bukti
adanya sebuah komunitas masyarakat yang terhimpun dalam satu kerajaan, lengkap dengan semua institusinya, seperti halnya di wilayah-wilayah lainnya, seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dan juga tidak ada bukti-bukti tertulis yang dapat diandalkan untuk menggambarkan masyarakat Sulawesi Selatan sebelum abad ke-10 Masehi. Namun demikian, hal tersebut tidaklah berarti sama sekali tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengungkap kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan dalam masa milenium pertama, bahkan beberapa milenium sebelum tahun Masehi. Dalam hal ini, bukti-bukti arkeologi yang telah ditemukan oleh beberapa peneliti menjadi satu-satunya dasar pijakan. Para ahli menyebutkan terdapat bukti-bukti kuat bahwa Pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi bagian selatan, adalah termasuk daerah penyebaran manusia prasejarah. Para ahli purbakala menduga Pulau Sulawesi telah dihuni manusia yang diperkirakan terjadi sejak 10.000 sampai 2.000 tahun sebelum Masehi. Menurut Van Heekeren, bahwa kemungkinan besar wilayah Sulawesi Selatan telah dihuni manusia sejak pertengahan atau penghujung periode Pleistosen akhir, yakni sekitar 50.000 hingga 30.000 tahun sebelum Masehi. Hal tersebut didasarkan pada hasil penelitiannya pada tahun 70-an yang dilakukan pada situs permukaan lembah Sungai Walan Nae di Cak Benge, Sopeng. Di sana ditemukan berbagai bukti industri alat serpi bersama fosil hewan yang sudah lama punah, seperti stegodon atau sejenis gajah kecil. Meskipun Van Heekeren kemudian beranggapan bahwa fosil tersebut tidak berhubungan dengan artefak baru yang ditemukan, dan bahwa artefak itu berasal dari zaman yang jauh lebih ke belakang, akan tetapi ilmuwan lain lebih cenderung berpendapat bahwa aktivitas manusia mungkin telah ada di Sulawesi Selatan sejak kira-kira 40.000 tahun lalu. Dengan kata lain, penghuni awal Sulawesi Selatan dianggap sezaman dengan manusia Wajak di Jawa Timur, manusia Gua Niah di Sarawak, Kalimantan, dan temuan-temuan Gua Tabon di Palawan, Filipina Selatan.